Oke. Okay. Udah start recording ya, Bang? Oh ya. Nah itu lagi recording. Bisa nggak ini? Sandro mikrofonnya, mikrofon Sandro ya mati. Sandro mikrofonnya pakai punya gua. Oke. Kita ada tata ibadahnya ya? Ada Bang, CPT-nya ada. Nanti ditampilkan. Oh ya. Nanti dipandu ya? Ya. Oke. Udah bisa kita mulai ya? Boleh. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Teman-teman yang udah hadir pada PA pada malam hari ini bersama Pendeta Yohanes Putar. Sebelumnya Om perkenalan diri dulu gak Om ya? Hah? Atau nanti perkenalan diri dulu gak? Oh, boleh. Perlu perkenalan lagi ya? Oke, nama saya Pendeta Yohanes Butar. Ya, kami tinggal di Bekasi. Kami sedang menunggu surat cinta dari Eporus karena sudah selesai studi. Harusnya laporan, saya sudah laporan, tapi karena COVID katanya SK belum berjalan. Jadi kami masih tinggal di Bekasi, status penantian. Anak 2, laki-laki dan perempuan, sudah pernah 2 kali atau 3 kali saya bawa ke Kalideres ya. Dan prinsipnya dalam pelayanan tetap melayani Tuhan, bukan melayani jemaat atau melayani pimpinan. Artinya setiap yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan itu harus prinsip gitu. Jadi terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengundang saya melalui Naposo Bulung yang ada di Kalideres. Ya, sukacita sekali kami bisa hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak duduk diam bersama, tetapi kita duduk diam membahas firman Tuhan. Mungkin perkenalan dari kami itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Pendeta. Sebelum kita memasuki ibadah, teman-teman kita saat dulu sejenak. Dulu selesai. So, memasuki ibadah kita. Teman-teman kita angkat pujian dengan judul kepada Allah yang Maha Mampu. Kita bisa bernyanyi bersama di tempat masing-masing. Kepada Allah
bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas kebaikan dan karunia Tuhan kami ini untuk beraktivitas pada hari ini, mulai dari pagi kami bangun pagi hingga pada malam hari ini kami Tuhan dapat berkumpul melalui aplikasi Zoom untuk melakukan ibadah pendalaman Alkitab bersama Nampaknya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin ibadah ini dan firman yang akan disampaikan oleh pendeta dan kami dapat terima dan kami pahami dan kami praktikkan untuk kebaikan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita bernyanyi bersama lagi dengan lagu Ku Percaya dan Ibu. Kita mengikuti di tempat masing-masing. Yang waktu dan tempat dipersilakan kepada pendeta Yohanes. Ya, terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas perkenanan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami ingin membaca dan mengerti bagian-bagian dari kebenaran firman-Mu. Berfirman kepada kami secara sederhana Tuhan, agar kami dapat memahami dan kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sederhana itu dapat kami terapkan. Biarlah Tuhan yang merancangkan semua ini, agar rancangan Tuhan tetap yang terbaik di dalam hidup kami. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Shalom, Mamang. Ya, kepada kawan-kawan semua, pemuda, pemudi HKBP Kalideres, firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, yang menyapa kehidupan kita, diskusi kita malam hari ini, tertulis dari Yeremia 29 ayat 11. Tetapi izinkan saya membaca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, calon Bapak, calon Ibu, saya paham ketika firman ini harus kita bahas di tengah-tengah situasi pada saat ini. Saya sangat mengerti apa yang menjadi tujuan. Bahkan saya bisa tahu apa yang akan menjadi pertanyaan kita di tengah-tengah diskusi kita malam hari ini. Izinkan saya mengatakan bahwasannya segala sesuatu rancangan Tuhan itu tetap yang terbaik. Rancangannya tetap yang terindah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ingin saya bagikan melalui firman Tuhan pada saat ini, saya mengerti, saya paham sebab kita mengalami satu hal yang sama, yaitu kekecewaan. Satu hal yang pasti, ekspektasi pikiran kita tidak sesuai dengan realita yang ada. Tetapi firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini ingin mengajak kita belajar bagaimana kita menghadapi realita tersebut. Karena hal yang pertama yang ingin dibagikan bagi kita semua adalah realita yang harus kita hadapi di tengah-tengah hidup ini bukan hanya kesuksesan. Jadi realita yang harus kita hadapi ada kesuksesan, ada kegagalan.
Realitanya banyak ekspektasi yang hancur, realitanya banyak cita-cita, angan-angan yang mungkin buyar oleh karena situasi pandemi COVID pada saat ini. Ada yang mau menikah jadi di-cancel, ada yang mau menikah harus menunggu, ada yang harusnya bekerja jadi ditahan, ada yang bekerja bahkan di PHK. Ini realita yang harus kita hadapi. Maka firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita, hal yang pertama, sadar ada realita kegagalan. Maka ketika kita sadar ada realita kegagalan, hal apa yang harus aku lakukan? Hal yang ingin diajarkan melalui rancangan yang baik. Maka Tuhan Yesus menginginkan bahwasannya kita tetap bersyukur di situasi ini. Bersyukur bukan karena situasinya sulit, tetapi bersyukur karena Tuhan telah memenangkan hidup kita di hari-hari yang lewat. Maka kita harus belajar menghadapi realita, tetap bersyukur karena kenapa? Ternyata thanks God, engkau masih memberikan orang tua yang baik. Thanks God atas gubuk yang indah yang Tuhan berikan di tengah-tengah hidupku. Itu sadar akan realita. Maka saya ingin kita belajar agar firman ini menjadi pasti, firman ini menjadi hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menjadi paralel pada malam hari ini adalah Habakuk 3. Kita buka bersama Alkitab kita. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat ke-19. Saya akan bacakan firman Tuhan seperti ini bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit itu. Ternyata hal yang sama juga dialami oleh para nabi. Hal yang sama dialami oleh hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah menghadapi realita. Ternyata permintaan firman Tuhan harus bersyukur bahkan bersorak-sorak. Ini juga yang harusnya dimengerti menjadi prinsip para pemuda. Agar ketika kekecewaan datang, agar ketika ekspektasi pikiran kita tidak sesuai dengan realita, kita harus mampu bersorak-sorai. Bersorak-sorai oleh karena kenapa? Karena kegagalan tidak membuat sukacitaku memuji Tuhan itu hilang. Makanya saya sangat sukacita ketika kita duduk diam membahas firman Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, sukacita itu tidak bisa merebut, kegagalan itu, situasi ini tidak bisa merebut sukacitaku. Itu yang menjadi prinsip kedua yang ingin diajarkan di tengah-tengah hidup kita. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kuat di dalam menghadapi persoalan, kuncinya hanya satu. Ternyata kuncinya diajarkan sama seperti Yeremia dan sama seperti kitab Habakuk. Kuncinya diam di dalam Tuhan. Ini yang menjadi catatan di tengah-tengah hidup kita. Agar firman itu menjadi nyata dan firman itu menjadi hidup oleh karena platform kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Walaupun situasi sulit, ternyata diam di dalam Tuhan memberikan aku satu makna yang hidup, yakni Tuhan memberikan hikmat. Jadi selalu saya katakan berbeda orang pintar dengan orang berhikmat. Orang pintar adalah orang yang mampu menjawab persoalan, orang pintar adalah orang yang mampu menjawab soal yang diberikan. Tetapi ingat, orang berhikmat lebih dari itu. Karena orang berhikmat bukan hanya mampu menjawab persoalan, pergumulan, bahkan orang berhikmat mampu mengambil sikap di dalam pergumulan pada saat penting dan pada saat yang genting. Ini yang menjadi sukacita bagi kita, agar setiap kita yang bertanya, kenapa Amang Pendeta ya situasi seperti ini?
Saya juga sering dipertanyakan, Amang Pendeta, situasi ini kapan berakhirnya? Saya selalu katakan, sama, gue juga nggak tahu, bro. Iya kan? Ini yang menjadi catatan kehidupan kita. Ternyata ketika saya tidak tahu kapan situasi ini berakhir, yang saya tahu jaminannya bahwasannya Tuhan telah membuktikan karyanya di hari-hari yang lewat. Tuhan telah memenangkan hidup saya. Ketika saya menjadi orang yang tidak diakui oleh dunia ini, ketika banyak pasang mata meng-underestimate, nggak mungkin jadi pendeta kawan itu. Ternyata puji Tuhan sudah jadi pendeta selama ini dan sudah menyelesaikan studi S2. Bahkan di tahun 2020 ini saya masih yakin dan percaya, double blessing tetap menyertai hidup kita. Karena kenapa? Karena tantangannya lebih berat. Karena kenapa? Ketika tantangan lebih berat, ketika tugas yang diberikan oleh bos kita lebih berat, beresiko, maka reward-nya akan lebih daripada tugas yang biasa. Ini yang menjadi sukacita yang baru bagi kita. Hikmatnya mengajarkan kita melihat, hikmatnya mengajarkan kita untuk jeli menyikapi situasi pada saat ini. Karena tidak satu dua orang yang mengeluh. Tetapi puji Tuhannya, banyak juga yang bersyukur atas situasi ini. Bukan bersyukur karena banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Bukan. Tetapi banyak yang cerita sama saya, puji Tuhan sob, akhirnya program gua yang gua jual selama ini laku. Virtual office yang tadinya program sistem yang sudah gua buat, kayaknya nggak laku-laku. Ternyata situasi pandemi pada saat ini virtual office dipakai. Ternyata banyak bos juga mengatakan ini lebih efisien. Banyak mem-cut biaya-biaya yang tidak perlu. Seperti contoh biaya menyewa gedung perkantoran. Seperti contoh biaya untuk menggaji karyawan yang berlebihan. Ternyata situasi ini juga ada yang bersyukur. Saya katakan benar kita bukan bos. Tetapi saya ingatkan kepada kita untuk jeli dengan hikmat Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa membuat kita bersyukur atas situasi ini? Ternyata semua ada hikmahnya. Dan semua diberikan Tuhan atas rancangannya yang baik. Dunia pada saat ini semakin indah kok. Kita melihat awan-awan kembali menjadi biru. Kita melihat laut-laut kembali menjadi biru, ikan-ikan kembali banyak. Kita melihat sekeliling semakin indah tempat-tempat. Tetapi memang tantangan ada. Tantangannya adalah bagaimana kita bersekutu di dalam rancangannya yang tersebut. Bagaimana kita mengaplikasikan di tengah-tengah persekutuan kita. Ternyata kita harus saling topang menopang. Untuk saling mendoakan. Untuk saling menikmati firman Tuhan. Untuk saling membangun bait-bait doa di tengah-tengah keluarga kita. Banyak ibu-ibu yang bersyukur, tadinya nggak bisa masak bos, ya kan? Sebentar permintaan anak, ma, pecel lele dong, GoFood, ya kan? Sebentar permintaan suami, ma, bikinin ini, GoFood, order. Semua order. Ternyata karena situasi di mana-mana sakit, di mana-mana virus, memaksa mama tersebut untuk memasak tersendiri. Untuk memasak untuk keluarganya biar sehat. Ini yang saya katakan hikmat yang diberikan Tuhan. Maka kepada para pemuda benar, situasi tidak sesuai dengan pikiran kita. Dengan cita-cita kita, angan-angan kita. Tapi saya ingin mengajak, inilah realita. Sadar akan realita. Petani tahu menanam padi, dia tahu realitanya akan gagal panen. Di mana petani tersebut selalu memperjuangkan agar berhasil panen, dia menyerahkan seluruh kehidupannya, waktunya, bahkan seluruh dimensi yang ia punya untuk memperhatikan dan tetap menyerahkan kepada penentu kehidupan, yakni Tuhan. Kalau Tuhan yang menjaga, tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi hancur berkeping-keping. Saya ingin bagikan realita hidup saya juga seperti itu. Yang saya ingin katakan, sudah sekolah, sudah selesai, sudah berjuang, istri tidak bekerja untuk membuat anak-anak aman di rumah, karena situasi kalau menyewa ART
belum tentu perasaan kami nyaman. Tetapi dia lepaskan pekerjaan yang lumayan atau bisa memberikan kehidupan yang layak. Ternyata kami belajar loh, diproses oleh Tuhan. Proses inilah yang saya ingin ajak kepada kita. Masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Masuk ke dalam rancangannya berarti masuk ke dalam kairos atau waktunya Tuhan. Waktunya untuk kita untuk merenung. Waktunya untuk kita untuk memakai hikmat. Waktunya untuk kita untuk bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Yesus yang hidup. Ini yang menjadi catatan penting dan diskusi bagi kita. Saya yakin dan percaya setiap kita akan bertanya pertanyaan yang sedang dialami di tengah-tengah pergumulannya. Tetapi izinkan saya mengatakan, sukacita yang Tuhan berikan tidak boleh direbut oleh situasi pandemi pada saat ini. Tetap bersukacita, tetap berkarya. Pemuda-pemudi terkhusus HKBP Kalideres, saya imani setiap kita, rancangan cita-cita kita kalau kita letakkan kepada tangan pengasihan Tuhan, Tuhan bantu saya. Ini yang menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini. Saya yakin dan percaya setelah saya memberikan firman Tuhan ini langsung ya, langsung aja kayaknya diskusi ya? Atau seperti apa? Iya, langsung diskusi tanya jawab. Oke, saya serahkan dan saya kembalikan waktu dan tempat kepada MC atau moderator. Oke, terima kasih ya atas penyampaian firman-Nya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya, silakan. Ayo, jika ada yang bertanya, harus ada yang bertanya. Apalagi situasi galau, semua bebas menyangkut firman Tuhan ya. Ya. Atau saya ulang ke belakang sedikit ya. Tadi yang disampaikan oleh pendeta itu ada beberapa poin-poin gimana kita maaf ya. Saat ini di masa sekarang, mengingat Tuhan juga menjanjikan bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan buat rancangan kesalahan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tadi yang pertama ada kita harus bersyukur atas apa yang lampau, apa yang kita punya sebelumnya itu disyukuri. Yang kedua bersukacita. Kita itu karena kegagalan tidak dapat merebut sukacita kita. Yang ketiga berhikmat, karena berhikmat artinya dapat mengambil sikap atas semua pergumulan. Yang keempat kita harus jeli dengan hikmat Tuhan, harus bisa kita melihat apa nih sebetulnya yang Tuhan berikan. Karena yang kita harus jeli bukan hanya musibah atau kesulitan aja, pasti Tuhan berikan dengan hal yang lain-lain. Dan yang terakhir kita harus masuk ke dalam kairosnya Tuhan atau waktunya Tuhan, yaitu masuk ke dalam rancangan yang Tuhan buat. Kalau simpulkan sedikit, mungkin kalau lihat dari pesertanya nih, mungkin dari Ricardo Tiopan, gimana dok? Dok? Halo. Halo. Iya. Nyimak kan dari tadi. Kenapa? Nyimak. Tadi sempat ketinggalan dikit. Belum sih. Udah, cuman tadi penjelasan Amang sedikit menjawab apa ya? Menjawab kegalauan sih ya. Setiap manusia kan ada kegalauan, tapi tadi di poin ke apa tuh berhikmat itu tuh. Jadi saya udah ngerasa apa ya di situ tuh kayak ngerasa oh iya udah sedikit terjawab gitu masalah kegalauan ini. Berhikmat. Tapi nggak pengen nanya sih. Mungkin Samuel atau yang lain deh, San. Tanya dong. Iya, Mang.
Ini Sandro udah bayar saya mahal loh. Makanya tanya Oh dong. gitu, Amang. Oke, siap, Amang. Iya, iya harus ditanya saya. Kita absen dulu nih, Odi. Halo. Odi. Dari mana? Atau dari ini ada Odi. Ya, halo. Halo, Odi. Sehat? Sehat. Bang, ada apa? Komentar atau pertanyaan nggak mengenai yang tadi? Ini sih Abang nanya tentang situasi realnya ya yang kita hadapi sekarang ini. Bedanya berhikmat sama pintar tadi Amang. Kalau situasi yang benar-benar real kita hadapi saat ini seperti apa ya Amang ya? Oke. Terima kasih kepada siapa sih? Uli Borusi JT. Oke, kepada Uli Borusi IT ya. Ya Amang. Situasi realnya yang kita hadapi bagaimana pintar, bagaimana berhikmat. Yang ingin saya bagikan di tengah-tengah hidup kita, ternyata hikmat Tuhan membuat kita, para pemuda, atau setiap kita menjadi kreatif di dalam waktunya Tuhan. Yang ingin saya katakan seperti ini, tadinya Zoom itu tidak dipakai. Ternyata ketika situasi pada saat ini, luar biasa perkembangannya. Bahkan hampir semua sekarang ketergantungan. Setiap sekolah memakai Zoom. Zoom penciptanya manusia. Maka setiap pemuda harus melihat apa yang menjadi kebutuhan pada saat ini. Saya bangga dengan diskusinya Haritanu, dia mengatakan bahwasannya ketika dia maju, ketika dia berkembang dan mengembangkan ekonomi keluarganya pada saat situasi krisis moneter tahun 98. Dia beli perusahaan, dia perbaiki, dia jual. Dia beli perusahaan, dia perbaiki, dia jual. Maka itu yang hikmat yang saya katakan. Situasi sekarang memaksa kita untuk lebih kreatif. Apa yang bisa aku ciptakan di tengah-tengah situasi sulit ini? Penjahit sudah berbondong-bondong untuk menciptakan masker dari bahan kain sisa. Ini yang menjadi realnya. Kalau orang yang pintar, orang yang hanya memakai dan memaknai, Tuhan jahat, Tuhan nggak tahu gue lagi dan kebutuhan segala macam, Tuhan nggak tahu gue juga penopang di tengah keluarga. Tetapi orang berhikmat beda. Oh, situasi begini ya, saya harus mengerjakan apa? Ternyata kita dipaksa untuk lebih kreatif. Di dunia digital pada saat ini semua berkesempatan kok. Yang memiliki karya apapun, bahkan semua sekarang terjun. Bahkan yang tadinya alergi menjadi pengguna di tengah-tengah dunia yang semakin canggih ini. Saya katakan seperti ini, tadinya HKBP Eporus tidak berkhotbah secara virtual seperti ini. Ya kan? Harusnya khotbah wajibnya ada setiap tahun sekali, di mana di tanggal 1, di mana setiap pendeta bacakan. Ya langsung virtual saja. Harusnya kan seperti itu. Ternyata situasi ini memaksa dia untuk berkhotbah di dunia digital, di dunia virtual, di dunia yang modern ini. Yang tadinya alergi berusaha untuk menyesuaikan diri. Ini yang saya katakan kita memasuki era baru new normal. Ternyata new normal ini kalau nggak memakai hikmat Tuhan banyak yang nggak normal terjadi. Kalau kita tidak mampu melihat dengan jeli, para pemuda semakin banyak pengguna narkoba. Ini yang tadinya pintar pun terjerumus ke dalam narkoba. Tetapi hikmat Tuhan membuat kita, mungkin saya merenung sebentar, narik nafas sebentar, lihat situasi, apa yang bisa gue jual, apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue kerjakan, apa yang bisa saya lakukan di tengah-tengah pekerjaan saya, di talent saya, passion saya, untuk menghasilkan something
yang bisa menghidupi kehidupan saya. Saya katakan karena saya juga mengalami situasi yang sama. Gaji dua-dua nggak ada, ya kan? 3 bulan PSBB, bos. Tadinya saya khotbah keliling. Ternyata ketika saya berkhotbah dengan YouTube saja, ada aja yang minta Amang khotbah, nanti ada aja yang TF, ya kan? Ini yang saya katakan hikmat yang diberikan Tuhan. Tuhan itu nggak mau kita stuck dengan situasi ini. Tuhan ingin memakai hidup kita agar bekerja sama, melibatkan Dia, dan memakai talent yang sudah diberikan, memaksimalkan apa yang saya tahu, memaksimalkan apa yang saya punya. Maka 3 prinsip hidup. Yesterday is a history. Kemarin adalah sejarah. Yang harusnya nikah nggak menjadi nikah, ya udah. Yesterday is a history. Kemarin adalah sejarah yang harus kita lupakan. Terkadang sejarah tersebut boleh kita ingat untuk memacu tomorrow is a mystery. Besok juga ada misterinya lagi. Besok ada tantangan dan pergumulannya lagi. Tetapi selalu bersyukur dan bersukacita karena today is a gift. Hari ini adalah hari terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Toh kita nggak sakit COVID, bos. Toh kita bernapas masih haleluya, ya kan? Toh kita tidak stuck di satu ruangan dengan astronot-astronot yang ada di Wisma Atlet contohnya. Sorry ya, itu yang saya katakan hari ini adalah pemberian terbaik bagi Tuhan. Tadinya engkau nggak pernah layani keluargamu, layani dulu. Mungkin maksud Tuhan itu. Tadinya engkau tidak ada waktu sama keluarga. Sibuk. Bahkan hari weekend sekalipun kita menyibukkan diri dengan kawan-kawan kita. Pulang kerja stres. Karaoke. Iya kan? Suara udah kayak saya jelek. Karaokean, ya kan? Bukan membagikan sukacita kepada keluarga, kita lupa akan hal itu. Maka saya ingin katakan, sekarang waktunya kita untuk memasuki kairosnya Tuhan, new normal. Membuat normal kita yang baru, membuat harapan yang baru untuk kita. Libatkan Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan. Dengan rancangan Tuhan yang khusus untuk pribadi-pribadi kita masing-masing. Untuk karyanya, saya masih imani setiap kita pemuda tetap menunjukkan semangat kita kok. Saya kan selalu bersemangat 2036 Eporus HKBP Pendeta Johannes Butar-Butar. Iya kan? Sekarang orang ketawa, bos. Ya kan? Amin, Tapi amin, Amang. Tapi yang ingin saya katakan, yang tua-tua itu ngetawain saya. Yang ingin saya katakan kalau PSBB diperketat, bos, orang-orang tua, ya kan, sahabat-sahabatku senior sifu, ya kan. Yang ingin saya katakan kalau PSBB diperketat, ternyata yang bisa berkarya adalah kita yang usia range-nya tidak anak-anak, sampai 55 tahun ya, 50 tahun. Sampai 50 tahun kalau saya tidak salah mengingat. Artinya anak-anak nggak boleh kemana-mana, lansia juga nggak boleh kemana-mana. Yang berkarya kita, bos. Ini new normal. Ini normal baru untuk kita semakin mengkonektingkan satu sama lain. Bro, ada kerjaan begini, lu bisa kerjain nggak? Hasilnya sekian. Oke, puji Tuhan. Walaupun sedikit, tapi disyukuri karena itu pemberian Tuhan. Saya hidup dengan sedikit-sedikit, kok gemuk juga, ya kan? Saya katakan sedikit demi sedikit, lama-lama juga bisa beli bukit, bos, ya kan? Ini yang menjadi semangat yang ingin saya tularkan kepada kita, pemuda-pemudi. Connecting kita, persekutuan kita harus tetap kita jaga. Ada pekerjaan, passionnya ini bisa mengerjakan. Kasih rewardnya, bos. Jangan hanya lu keep sendiri, makan sendiri, dosa kita, bos. Ya kan, nggak jadi berkat. Tapi syukuri yang sedikit demi sedikit itu, jeli sambil melihat apa yang menjadi kesempatan. Ternyata Tuhan memakai momentum ini untuk melihat opportunity
kita melihat kesempatan-kesempatan dengan melibatkan Tuhan. Semoga menjawab Borusihite di tengah-tengah kegalauannya. Kalau ada pertanyaan lebih spesifik, biar saya juga jawabnya spesifik, ya kan? Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bang. Jadi gitu Hodi tadi yang disampaikan, kalau berpintar-pintar, kita dari dulu juga kan dibilang pintar-pintar mengambil kesempatan. Cuma kalau pintar-pintar itu yang mengandalkan diri sendiri, kemampuan kita sendiri. Tapi kalau berhikmat, kita mengandalkan Tuhan juga. Karena dalam pergumulan juga kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi, itu bedanya. Satu pertanyaan lagi Bang ya? Boleh, boleh. 2, 3 nggak apa-apa. Halo Amang. Ini ya. Kayaknya nih ya. Amang, nama saya Yeni Panjaitan. Saya mau bertanya, apakah rencana atau keputusan Allah bisa berubah? Melihat sikap Allah terhadap orang Niniwe bisa berubah setelah melihat mereka bertobat. Padahal rencana awal Tuhan ingin menghukum atau terdapat di Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sekian, Amang. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan atau statement? Karena Pertanyaan, sudah Amang. dilontar. Oh ya, Kan, Tuhan. apakah rencana atau keputusan Allah bisa berubah? Terima kasih. Rencana atau keputusan Allah bisa berubah, bisa. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa ada rancangan atau kenapa Tuhan ingin menghukum? Karena memang layak dihukum mereka yang ingin dihukum. Kenapa Tuhan menghukum saya? Karena harus kita imani seperti ini. Saya layak dihukum. Saya menghasilkan ranting, bukan menghasilkan buah. Kalau Tuhan Yesus jelas mengatakan ranting-ranting harus dipotong. Apalagi khotbah hari ini. Di tengah-tengah situasi atau khotbah hari Minggu juga seperti itu. Kalau kita menyimak khotbah hari Minggu di Lukas, ada 3 ayat selanjutnya membahas tentang pohon dan buah. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang busuk, tidak ada pohon yang busuk menghasilkan buah yang baik. Yang ingin saya katakan itu udah menjadi indikator yang Tuhan berikan. Yang ingin saya katakan Tuhan bisa berubah, bisa. Ketika apa? Ketika kita kembali kepada koridor yang Tuhan inginkan. Maka selalu untuk kita di tengah-tengah mungkin engkau memahami, karena kita punya indikator masing-masing ya. Satu indikator yang Tuhan berikan ada dalam hati kita ya. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, pasti kita diingatkan melalui hati kita. Kawan-kawanku Inang Boru Panjaitan, saya ingin katakan Allah bisa merubah rancangan yang buruk menjadi baik ketika engkau masuk koridornya Tuhan. Bekerja dengan 3 aspek, karena kita pasti membawa 3 aspek ini karena kita nggak cacat. Kalau bekerja aku pakai kepala dengan pikiranku, maka head, kepalaku dipimpin oleh Tuhan Sang Kepala Gereja. Kalau aku berkarya di tengah-tengah hidupku, aku memakai yang kedua, hand. Ketika aku ingin bekerja, melibatkan Tuhan dengan mengalopit hand, dengan melipat tanganmu, agar engkau menjadi orang yang bertangan dingin kesuksesan, karena Tuhan juga mengatakan kan kesuksesan milik kita orang-orang yang percaya. Di tangan kananmu kemakmuran, di tangan kirimu umur yang panjang. Itu Mazmur yang mengatakan. Itu dalam realita yang sudah dia lewati kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ketika engkau sudah terfokus, engkau berkarya untuk Tuhan, indikatornya adalah heart, hatimu.
Ketika jodohmu yang tadinya engkau cinta malabab, bukan dia, memang bukan dia. Kenapa saya ditinggalkan, Amang? Saya udah baik. Iya, karena dia nggak baik. Iya kan? Karena dia menyia-nyiakan karya terbaiknya Tuhan. Siapa? Boru Panjaitan. Iya kan? Ini yang ingin saya bagikan. Kalau engkau melibatkan Tuhan, engkau tahu gitu. 3 dimensi, kau kenal Tuhan, engkau setelah mengenal Tuhan, ingin mempelajari Tuhan. Ketika engkau mempelajari Tuhan, karena engkau sudah kenal, maka dekatlah dengan Tuhan. Ini yang menjadi catatan bagi kita agar hidup kita semakin bergairah lah. Jangan melempem lah, anak-anak muda jangan melempem. Semangatnya orang-orang yang sukses itu kita lihat. Ternyata dia punya satu hal, yakni tetap rajin di situasi apapun, tetap melawan walaupun arusnya deras. Keuntungannya satu, kita makin bersih kok. Kalau melawan arus sekalipun, badanmu makin bersih. Makanya itu yang menjadi catatan kepada Inang Boru Panjaitan. Semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan yang lain, boleh dipertanyakan lagi. Terima kasih. Oke. Jadi yang udah bertanya, selanjutnya pertanyaan dia dari siapa ada lagi? Aku mau Ya, nanya. shalom Mamang. Oh, ini Adrian. Samuel. Adrian dulu aja, Bang. Adrian dulu aja, Bang. Lu mau nanya ke apa? Biar gue perkelu nih. Oke, aparaku manurung, tulangku, hula-hula. Ya. Shalom Mamang. Ya, shalom Adrian. Nama saya Adrian Manurung. Amang, saya mau nanya soal kesimpulan yang tadi yang nomor 5 yang disebut teman kita. Di sini kan dituliskan di sini masuk ke dalam kairos atau waktunya Tuhan, masuk ke dalam rancangannya Tuhan, gitu ya, Mang ya? Ya. Nah, saya mau menanyakan, Amang, mungkin bisa Amang gambarkan atau Amang jelaskan bagaimana kita menyadari bahwasanya kita sedang ada dalam rancangannya Tuhan untuk saat ini, gitu, Amang. Oke. Kita sadar akan rancangan Tuhan. Sudah masuk dalam kairosnya Tuhan. Ya, terima kasih. Ketika berbanding terbalik, itu yang menjadi sukacita bagi saya untuk saya tularkan kepada kita bersama. Ketika situasi yang ingin merebut sukacitamu, engkau tetap bersukacita karena Yesus memenangkan. Ini yang menjadi indikator yang harusnya kita lakukan juga bersama. Karena kenapa? Karena Habakuk ini hasil panennya nggak ada. Keluarganya butuh makan. Tapi ini tidak bisa merebut sukacitaku karena aku diam di dalam Tuhan. Yang ingin saya bagikan, udah cukup banyak lah perjuangan yang sudah kita lewati. Bahkan kita sudah melewati bermacam-macam krisis. Saya menyadari ketika hikmat Tuhan dipakai, membuat kita semakin jeli. Tadinya nominal ya, tadinya 20 juta 1 bulan habis. Ternyata 200.000 diberikan Tuhan dengan anak 2 juga habis. Tapi bukan menjadi 20 juta merusak 200.000 saya. Bukan menjadi 200.000 saya menjadi orang yang kelaparan, saya menjadi orang yang tidak bersukacita kembali. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat kita mampu menelaah dengan hikmatnya, mengambil kesempatan. Seperti ini, ada satu orang yang mengeluh, "Amang saya miskin, mulai dari opung ni opungku, pogos dohami, satu au marpogos muse." Kebetulan pemulung. Terus, ya Amang, anak saya juga suruh mulung. Kami ada kesempatan nggak? Saya punya kesempatan nggak ngelihat keturunan saya bisa berhasil? Bisa. Kuncinya gimana, Amang? Sekolah. Lah gimana, Amang, sekolah? Biaya sekolah mahal. Kan ada sekolah gratis. Oh iya, benar juga, Amang. Maka ada kesempatan nggak, Amang? Gizi anak saya kurang. Salah. Ini yang saya katakan.
Tuhan berikan ikan salmon, itu yang mampu dibeli orang yang punya materi. Biar gizi anaknya pintar, biar membuat anaknya smart. Ternyata di sisi lain ikan salmon ada juga yang lebih murah, yakni ikan kembung. Gizinya sama, bahkan gizinya lebih baik daripada ikan salmon. Harganya lebih murah. Ada belut yang bisa dicari. Bahkan dari hal-hal yang seperti itu, Tuhan memaksa kita memakai hikmat-Nya agar kita melihat kesempatan. Ternyata anaknya memiliki kesempatan yang sama, bahkan maaf lebih pintar dari kawannya yang bermateri. Karena kenapa? Karena memakai hikmat-Nya Tuhan. Indikatornya di mana? Berani melawan arus, berani melawan keadaan dengan bersemangat, bersukacita, masih ada Tuhan. Itu yang menjadi motivasi bagi kita, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu janjinya kok. Nggak ada yang mustahil bagi HKBP Kalideres, itu juga janjinya untuk kita semua. Apalagi kepada laiku, lahulaku, manurung, janjinya Tuhan kalau engkau dilibatkan di situasi sulit, mungkin lu lagi di PHK. Sukacitanya adalah saya punya pekerjaan baru. Karena kenapa? Karena banyak orang yang menyia-nyiakan, anak-anak muda, dalam 1 tahun waktu nggak ada COVID, pindah-pindah kantor karena pintarnya. Bahkan ada satu anak muda di dalam 1 tahun 5 kantor dia pindah-pindah perusahaan, betul? Ini realita loh, ya kan? Ternyata setelah sekarang kehilangan pekerjaan, terus merasa menyesal. Berarti yang seperti pembahasan kepada Boru Panjaitan tadi, bahwasannya Tuhan mau menegur kita, mengajar kita, diproses dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memproses, maka libatkan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan doa, dengan selalu berserah. Maka engkau akan diberikan hikmat-hikmat baru. Jawabannya kayak abstrak, Amang. Karena jawabannya nanti, oh ini maksud pendeta. Engkau akan alami sendiri. Karena setiap kita berbeda-beda rancangannya Tuhan di situasi dan pergumulan kita masing-masing. Saya pahami, saya imani banyak pertanyaan, tetapi selalu saya katakan, kalau masuk dalam kairosnya Tuhan, seolah engkau melawan dunia ini. Karena berbuat benar, banyak orang membenci. Karena berbuat baik, banyak orang yang tidak suka. Karena melakukan pekerjaannya Tuhan, banyak tantangannya. Kalau kawan-kawan satu kantor, lu korupsi, lu nggak korupsi, pasti lu dijauh. Fuck boy, ya kan? Sorry bos. Kalau lu nggak ikut tren itu, sorry ya, maka lu akan dibilang sama kita semua, terkhusus laki-laki, lakukan kebenaran Tuhan. Lu jadi pemimpin, lu akan menghidupi keluarga-keluargamu. Jangan mau menjadi laki-laki pengeretan. Sebentar-sebentar alasan tinggal dompet, biar ceweknya yang bayarin. Sorry ya, kita berbeda, tetapi yang ingin saya bagikan itu kebenarannya. Lo harus memulai bertanggung jawab ketika situasi masih abstrak. Jangan pernah lihat, Allah fisiknya, siapa suruh lo pilih dia? Ya kan, pilih yang paling cantik. Saya nggak pernah bohong, istri saya cantik kan. Bukan nggak ada perjuangan, 12 tahun bos. Jadi bisa menjadi istri saya karena 12 tahun perjuangan. Persoalannya dia pacar pertama saya di SMA kelas 1. Putus berpuluh-puluh tahun, dia punya pacar. Dan pacarnya itu sampai sekian tahun, bahkan 9 tahun. Saya kalau jalan sama dia setahun sekali. Ya kan, bayangkan perasaan ini bagaimana hancurnya. Tetapi yang saya ingin katakan, orang yang memegang firman Tuhan lebih kuat daripada orang yang memegang ajaran dunia, bos. Ya kan? Amin. Terima kasih. Kembalikan. Sangat bagus, Abang. Iya, terbongkar ya tabiat-tabiat ya. Ini Pak Bu semua, Bang. Pak Bu semua ini.
Oh iya. Sorry. Oke, ada pertanyaan yang lain? Yang susah gitu kayak, aduh. Aku mau nanya, Kalau bisa nggak bisa saya jawab gitu. mau nanya Amang. Oh iya, jadi timbul ya, semuanya mau nanya nih. Siapa nih? Samuel. Saya mau lihat wajahnya dulu. Hah? Samuel ini. Oh ya, Samuel like you. Oke, Samuel. Satu, pertama Amang kok bisa benar semua tadi pernyataan Amang ke Namposo kami. Rata-rata benar semua tadi. Oh iya. Satu. Yang kedua Amang, Ya. wajar nggak sih kita merasa capek Amang? Maksudnya kita udah berhikmat, kita udah bersyukur atas semua mungkin jatuh bangunnya kehidupan kita. Tapi malah maksudnya pelangi yang dijanjikan Tuhan itu, yang dijanjikan Tuhan, belum ketemu ini dalam waktu yang lama. Itu gimana? Wajar nggak kita merasa capek? Dalam ya. Ya kan, maksudnya kan kadang kan mungkin kalau mungkin kita curhat kan Amang, kan kadang orang bilang kan, ya. Bersyukur masih ada orang lebih di bawah kita gitu misalnya kan. Tapi kan kadang bersyukur ya kita kan manusia, bersyukur juga tapi tetap begitu aja kan, kita pasti merasa ada kayak capeknya gitu Amang. Maksudnya gini-gini aja pun gitu maksudnya. Kadang juga kan mungkin bahkan dari kecil juga Amang kan kadang kan banyak itu true story, maksudnya dia orangnya ini orang rajin ke gereja, pelayanan apa segala macam, tapi kehidupannya gitu-gitu aja. Maksudnya dari segi inilah mungkin yang bisa dilihat manusia kan dari segi material sebenarnya, dari segi material. Nah, kira-kira gitu Amang, gimana Amang? Oh ya. Gitu ya, pertanyaan pertama, kenapa tahu semua gitu? Karena saya bernaposo bulung lumayan lama, mulai dari kelas 1 SMA sampai umur 28 tahun. Saya mengikuti organisasi Naposo Bulung terkhusus di kampus, bukan hanya satu gereja, tapi beberapa gereja yang besar. Contoh Siantar Kota, Martoba, Lorong 7 kalau ada orang Siantar di sini, dan beberapa pelayanan saya bahkan sampai ke Balata, bahkan sampai ke Parapat, dan setiap minggu saya juga ingin belajar tentang kemanusiaan. Saya bahkan gereja sampai 3 kali, boros ya. Iya, semua dimensi. Bukan hanya HKBP, tapi saya juga masuk bagaimana Tiberiasnya, bagaimana GBI-nya, bahkan gereja-gereja yang kayak nuansa-nuansa army saya juga masukin. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, ini semuanya kayaknya pertanyaannya hampir seperti itu. Orang baik kok kayaknya apes banget lah Mang ya. Iya kan? Yang saya pengen katakan, lu bisa bahagia kalau lu nggak nyari. Lu bisa bahagia kalau lu menciptakan. Lebih berat, Amang masih kurang jelas. Lu nggak bisa bahagia kalau lu nyari. Tetapi lu bisa bahagia kalau lu menciptakan. Banyak perceraian, orang-orang bercerai karena kenapa? Karena mencari kebahagiaan. Kayaknya waktu pacaran begini, you are my lovely, ya kan? Apalagi lagu sekarang, aduh Tuhan Yesus sangat meluluh lantahkan para wanita. Wow, luar biasa, ya kan? Yang saya pengen katakan, coba ciptakan kebahagiaan. Kami menciptakan kebahagiaan. Karena kenapa? Karena kalau kami cari, ya nggak ketemu juga. Nggak ada ketemu-ketemunya. Tetapi kalau menciptakan kebahagiaan, hal-hal yang kecil juga bisa jadi so sweet. Suara saya jelek, tapi saya bisa mengalahkan para kaum pujangga dengan gitarnya, dengan pianonya. Karena kenapa? Karena saya selalu katakan, saya selalu imani, ya ciptakan aja letupan-letupan cinta. Maka engkau akan bisa bahagia kalau lu ciptain. Sebagai contoh begini, orang tua selalu ngeluh nih, lu selalu menghabiskan waktu lu di kamar. Ya karena memang terlalu banyak pemuda sekarang stuck dengan game. Wah, sampai matanya buta juga main game terus. Sorry ya, kalau lu
ciptakan kebahagiaan, orang tua lu ngomong apa nih? Ya lu lakukan. Setelah itu ciptakan apa yang dia suka. Tiba-tiba bapak lu pulang kerja lu langsung dapol. Lu rogoh dompetnya ada 500.000 Pak, saya pengen ngajak jalan si Boru Panjaitan Pak. Kok 500.000 ATM bapak bawa nih? Gitu bos. Sorry ya. Itu yang saya katakan ciptakan. Maka akan ada letupan-letupan kebahagiaan kalau engkau mau menciptakan. Di situasi apapun, di pekerjaan apapun, kalau lu mencari-cari gaji yang cocok, nggak ada yang cocok, bos. Tapi lu jeli menciptakan karya lu jeli melihat opportunity yang gue bilang tadi, bos lu sukanya apa, bukan menjilat. Sorry ya, jangan kita jatuh kepada, kalau begini kan menjilat, ya enggak. Tapi ciptakan kebahagiaan. Ya kalau memang harus saya bekerja keras, contoh, lu loyal dengan bos lu, lemburnya nggak usah dibayar lah Pak. Bingung dia, sampai 4 bulan, 5 bulan, enggak, saya ikhlas kok Pak. Dia nggak ngasih lu lembur. Di bulan ke-6, lu dikasih gaji naik 50%. Bos, lebih range waktunya lebih panjang. Gaji yang 50% yang lu dapat. Hasilnya pada saat bulan pertama memang nggak sebanyak 4 bulan lembur lu. Itu yang gue bilang tadi. Ayo kepada pemuda, terkhusus kepada Samuel like you, ya kan? Saya pengen bagikan, Muel, lu mampu ciptain kebahagiaan lu. Mau di pekerjaan lu, di keluarga lu, bahkan di pacar lu. Mungkin mukanya, ya muka mau cakep, lu yang ngasih sekali-sekali. Saya libatkan saya dalam mengambil billing waktu ke salon, bos. Iya kan? Jangan hanya nunggu depan salon lu. Lu ambil billing, ya kecil ini. Oh, memang you are my love lah pokoknya gitu ya. Sorry ya. Ini yang saya katakan. Saya yakin dan percaya cukup menjawab pertanyaan Samuel. Samuel berubah. Jangan cari, ciptakan. Ya. Karena harus menciptakan. Tuhan Yesus menciptakan murid-muridnya menjadi berkuasa seperti kuasa yang ia miliki. Karena kenapa? Karena dia memberikan pengajaran. Karena dia touching. Karena dia coaching langsung kepada murid-muridnya agar muridnya mampu menerapkan. Bukan hanya mencari murid yang mampu, enggak, semua berkekurangan 12, bahkan ada pengkhianat 1. Maka yang saya ingin katakan, ciptakan karya Tuhan. Karena kita diberikan kuasa, kita diberikan kapasitas, roh yang ada pada kita lebih besar. Imani dong. Jangan dibilang itu gaya bahasa karismatik, gaya bahasa Alkitab, bos. Jangan kebanyakan pendeta pintar lah, tetapi nggak pernah melibatkan Tuhan. Terlampau banyak pendeta pintar di gereja kita, mungkin HKBP ya. Saya ingin katakan, ayo ciptakan waktunya Tuhan. Ada yang lain? Ya, terima kasih Bang. Next, satu lagi teman-teman, dipersilakan. Satu atau 2 pertanyaan lagi. Beni kali, Beni. Beni ada atau Riana? Halo Riana. Riana. Nggak ada, Nah, Bang. Nggak Nggak ada, Bang. Gemes amat dia, nak. Nggak ada ya? Beni Nggak ada. ada, Beni. Ben. Ben, jangan ngelatih bola aja lo, Beni Dolo ini ya, bukan? Gue pikir Beni. Bendol, Beni Dolo. Bengol ya, Bengol. Ben Tagaol. Yo, Beni Marihot. Ben. Dari
Di Ciopang belum ada ya? Bodoh, udah ada. Terakhir dok, kalau ada dok. Atau dari Yohanes lah. Ini ada Yohanes bentar-bentar juga. Bukan si Yohanes siapa tadi? Udah cabut. Enggak ada. Yohanes Tutasoid ya? Iya, belum saya tahu. Udah cabut ya. Udah aja dok. Ada dok. Gue sih nyimak aja dari tadi bener-bener apa ya yang disampaikan Amang itu bener-bener maknanya luas banget gitu. Bahkan apa ya, sakral lah menurut gue tuh kalimat berhikmat. Jadi lagi gue renungin, lagi gue resapin, tapi gue paham sih maksud Amang tuh kayak apa gitu. Cuman tanpa kita sadari gitu, selama ini kita ini ya kita kurang berhikmat gitu. Gue sih nggak pengen nanya, tapi gue lagi nyaman banget nih denger. Udah, gue sih gitu aja San. Biar lu aja yang nanya lah. Tapi lu jangan nyaman sama gue ya. Oh enggak, Mang, enggak. Seperti itu. Nah, normal lah, Mang. Oke, mantap. Intermezzo, bos. Intermezzo. Iya, jangan sempet nyaman sama gue, cari laki-laki lain lah, bos, ya kan? Aduh. Oke, mantap. Ada yang lain? Atau kita nyanyi lagi? Kalau nggak ada berarti masuk lagu penutup emang. Habis lagu penutup baru kalau Oke. Berarti nggak ada lagi pertanyaan dari teman. Tapi buat sudah bertanya, terima kasih kepada komite yang sudah menyampaikan Firman buat pertanyaan kita aku sebelum apabila telah beres. Halo. Ya. Kita masuk ke lagu penutup dengan lagu Aku Tahu Akan Hari Esok dari PKJ 241. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Halo? Ya, dipersilakan kepada Abang untuk Ya, kepada kawan-kawan pemuda-pemudi, kita lipat tangan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadirat Tuhan memimpin kami di dunia virtual, di ibadah online yang kami laksanakan di malam minggu ini ya Tuhan. Kami mengimani setiap apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan ingin memproses hidup kami. Tuhan ingin membentuk hidup kami menjadi manusia yang baru dengan harapan yang baru, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kami mampu melihat kesempatan, kami memakai momentum ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati kami. Setiap pekerjaan, Tuhan berikan kami hikmat agar kami lebih daripada yang lain. Bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, di setiap situasi yang sulit yang kami hadapi, pergumulan kami masing-masing, kami yakin dan percaya ini juga proses yang Tuhan berikan untuk membentuk kami menjadi manusia yang baru. Berikan bukan hanya tabah, tetapi tegar. Karena kami imani, kami tegar karena kami mampu menerima realita ini sebagai ujian untuk kami bersorak-sorak di hari esok. Tuhan sertai kami, biar hidup kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengan kuasa nama Yesus Kristus, saya letakkan dan saya memberkati setiap mereka satu persatu. Tuhan pakai di pekerjaannya dengan sungguh luar biasa. Biarlah damai sejahtera Tuhan berikan ke dalam pikiran, terkhusus ke dalam hati mereka. Laki-laki dan perempuan yang hadir di dalam diskusi ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan selalu menghasilkan sukacita. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus yang sudah memberikan kami pencerahan yang baru, kekuatan yang baru. Kami tidak bisa berdiri tegak kalau Tuhan Yesus tidak menopang. Tuhan, terima kasih atas karyamu yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih atas hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita selalu. Terima berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Amang Yohanes atas waktunya. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman. Ini recording aku stop ya. Ya.